Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis muda yang sedang berada di kereta bawah tanah bersama ibunya. Sambil menunggu sampai di tujuannya, ia melihat ke arah wanita lain dan menilai wajah mereka sesuai dengan prosedur operasi plastik yang mereka lakukan pada wajah mereka. Ternyata, gadis ini akan menjalani operasi plastik dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya di rumah sakit sebelum memasuki ruangan operasi. Meskipun kita tidak melihat wajahnya, namun kita bisa mengetahui bahwa gadis ini adalah pemeran utama wanita kita yang bernama Kang Mire. Alasannya memutuskan untuk melakukan operasi plastik adalah karena saat masih kecil, Mire sering diintimidasi dan dihina karena wajah jeleknya dan tubuhnya sedikit lebih besar dari yang lainnya. Beberapa anak laki-laki berulang kali mengganggu dan mengolok-oloknya. Lelah dan muak dengan hinaan sepanjang hidupnya dari kecil, Mire akhirnya berhasil menurunkan berat badannya seiring dengan bertambahnya usianya dan bahkan menjadi siswa yang cerdas dan sukses. Namun, keadaan tidak banyak berubah karena ia terus diejek dan diolok-olok hanya karena wajahnya. Tidak hanya diejek oleh teman-temannya, tetapi juga oleh orang yang ia sukai. Dia tidak pernah bisa menjalani kehidupan yang normal hanya karena wajahnya yang tidak cantik. Setelah Mire selesai menjalani operasinya, ternyata operasinya berhasil. Dia menjadi lebih cantik dan banyak hal yang akan berubah dalam hidupnya. Mire juga menyadari perbedaan tidak hanya pada wajahnya, tetapi juga cara dia diperlakukan oleh orang lain. Dia memberi nilai 79 dari 100 untuk wajah barunya. Kemudian, ada seorang pria bercakap-cakap dengan seorang supir taksi tentang anak perempuan supir taksi tersebut. Ternyata supir taksi itu adalah ayah Mire dan dia membanggakan Mire kepada pria itu, bahkan membandingkannya dengan aktris seperti Kim Go Eun dan Kim Tae Hee. Pria itu berulang kali melirik foto Mire yang digantung oleh ayah Mire di mobilnya, tetapi dia tetap diam untuk menghormatinya. Akhirnya setelah lulus dari SMA dengan kehidupan yang cukup berat, sekarang tibalah dia masuk ke universitas barunya. Hari itu adalah hari orientasi perguruan tinggi untuk Mire. Di sana, dia bertemu kembali dengan sahabatnya yaitu Oh Hyun Jung yang pertama kali dia temui dulu di sekolah menengah. Untuk memperingati hari istimewa tersebut, mereka berfoto bersama di seluruh kampus. Semuanya tampak baik-baik saja sampai Mire mulai menyadari bahwa orang-orang menatap dan melirik ke arahnya yang membuatnya gugup. Dia pun berpikir, mungkinkah mereka menatapnya karena tidak menganggapnya cantik? Namun semua keraguan itu pun menghilang ketika seorang pria mendekati Mire dan meminta nomor teleponnya. Situasi ini asing bagi Mire dan dia menjawab bahwa dia tidak punya nomor telepon, menolak permintaan pria itu. Pria itu pun pergi dengan malu dan Mire bingung dengan situasinya. Hyun Jung mendorong Mire untuk percaya diri dengan wajah barunya. Butuh beberapa waktu baginya untuk membiasakan diri, tetapi hingga pada saatnya dia akan belajar untuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kemudian, Mire pergi untuk mengambil tanda pengenalnya dan bertemu dengan rekan-rekannya yang juga berasal dari Departemen Kimia. Sekali lagi, ia memberikan nilai kepada para mahasiswi lainnya berdasarkan fitur wajah mereka dan kemungkinan prosedur operasi plastik yang mereka lakukan. Dia bertemu dengan sekelompok mahasiswa baru seperti dirinya yang semuanya mempertanyakan apakah dia sungguh mahasiswa baru atau bukan. Mire harus membuktikan dirinya kepada kelompok tersebut bahwa dia memang mahasiswa baru. Pada saat itu, seorang gadis muda lainnya menyapa kelompok tersebut dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Hyun Soo-ah, dan Mire langsung jatuh cinta pada kecantikannya seperti seorang dewi. Di mata Mire, dia memiliki nilai 100 dari 100. Sementara itu, ada seorang pria yang menarik perhatian semua orang. Dia adalah Do Kyung Suk, dan dia juga berada di jurusan kimia. Kemudian, mereka pun dipindahkan ke aula lainnya, di mana mereka menonton video sambutan. Dalam video tersebut, terdapat mantan alumni yang memberikan pesan selamat datang kepada para siswa baru, termasuk aktris Lee Young-e. Sementara siswa lainnya memperhatikan video tersebut, namun beberapa siswa lainnya sibuk menatap ketiga mahasiswa rupawan kita, yaitu Mire, Kyung Suk, dan juga Soo-ah. Setelah video orientasi, semua mahasiswa jurusan kimia bergerak ke lokasi berikutnya. Dalam perjalanan ke sana, mereka pun saling berkenalan lebih jauh. Saat para pria memperhatikan Soo-ah, Mire dan teman-temannya tertarik pada Kyung Suk. Mereka pun mulai saling berkenalan satu sama lain. Setelah perkenalan dari kakak kelas, saatnya bagi mahasiswa baru untuk memperkenalkan diri. Kyung Suk, Soo-ah, dan Mire disambut dengan penuh semangat dan sorak-sorai hangat.
Semua orang tampak tertarik pada mereka. Mirei bahkan berpikir, apakah Kyungsuk yang di hadapannya ini adalah Kyungsuk yang sama dengan yang ia kenal beberapa tahun yang lalu. Kemudian, kelompok ini dibagi menjadi beberapa tim yang lebih kecil dan saling berbagi minuman. Suah baik hati dan peduli terhadap teman-temannya, sementara Kyungsuk hanya tertarik untuk minum ketika bersama kelompoknya. Mirei duduk dengan tenang di dalam lingkaran dan mengamati Kyungsuk dari jauh. Dia masih merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan semua pujian yang dilontarkan oleh siswa lainnya kepadanya, karena itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kelompok ini pun bergabung dengan kakak tingkat yang bernama Kim Chan-woo dan juga Song Jung-ho. Chan-woo pun mengungkapkan ketertarikannya pada Mirei, namun Mirei ragu-ragu dalam melakukan pendekatan padanya. Semua tim menjalin ikatan dengan memainkan permainan yang berbeda. Dengan pemikiran cepat dan kecerdasan Mirei, ia mampu membawa timnya masuk ke dalam dua besar. Untuk menentukan pemenang akhir, dua tim teratas harus menentukan pemimpin masing-masing untuk mewakili tim mereka. Mirei terpilih menjadi pemimpin untuk timnya, tetapi dia tidak nyaman dengan sorotan. Dengan jaminan dan dorongan dari Hyun Jung, dia terpilih sebagai pemimpin tim. Saatnya penampilan Mirei, tidak seperti Suah yang bernyanyi, Mirei menari diiringi lagu New Face. Penampilannya disambut dengan reaksi antusias dan sorak-sorai dari para penonton, dan semua orang jelas menikmati tariannya yang energik. Saat Kyungsuk memperhatikan Mirei, dia mulai teringat kenangannya saat di sekolah menengah. Meskipun Mirei awalnya takut akan sorotan, dia perlahan-lahan terbiasa. Untuk kali ini, dia ingin menunjukkan kepada semua orang siapa dirinya setelah bertahun-tahun berlatih menari dalam kesendirian. Dia juga ingin dicintai dengan cara yang normal. Karena sedikit mabuk, dia membutuhkan udara segar, maka Mirei melangkah keluar sendirian sebentar. Dia menelpon ibunya dan akhirnya mulai menangis lega. Orang-orang benar-benar menyukainya dan menerimanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan Mirei sebelumnya. Mirei mengakhiri panggilan telepon dengan ibunya dengan perasaan dan pikiran yang positif. Kemudian, Kyungsuk juga pergi keluar untuk menghirup udara segar. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Suah yang menghujaninya dengan pujian. Namun, ia tidak tertarik padanya. Dia pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Sementara itu, Mirei menghindari minum dengan tetap berada di luar. Dia lari bersembunyi begitu melihat Kyungsuk keluar dari gedung. Dia duduk di tangga dan menerima panggilan video dari ayahnya. Namun, ayah tidak mengenali wajah barunya dan Mirei harus berbohong bahwa dia adalah kakak kelasnya Mirei yang memegang ponsel Mirei untuk sementara waktu. Dia berbohong untuk menghilangkan kecurigaan. Setelah itu, ayah Mirei menceritakan kepada istrinya tentang panggilan video itu. Dia merasa curiga dan aneh bahwa seniornya Mirei memegang ponselnya dan gadis itu berbicara terdengar persis seperti Mirei, tetapi dengan wajah yang berbeda. Kemudian ibu mengatakan bahwa Mirei selalu menginginkan operasi kelopak mata ganda sejak ia masih muda. Jadi, mungkin ia hanya terlihat sedikit berbeda. Namun, ayah menentang ide operasi plastik dan tidak mengizinkan Mirei untuk melakukan apa-apa pada wajahnya. Ibu pun masuk ke dalam ruangan dengan perasaan yang takut. Iya, Mirei melakukan operasi plastik tanpa pengetahuan ayahnya. Kemudian, Mirei ditemani oleh seniornya yaitu Chan-woo, pria yang tertarik pada Mirei. Dia menyarankan agar Mirei beristirahat di suatu ruangan yang tidak terlalu jauh dari tempat semua orang berada. Jadi dia pergi lebih dulu untuk berjalan. Namun, dia tidak menyadari bahwa Chan-woo juga menemaninya sampai dia berjalan di depannya dan menunjukkan di mana ruangan itu berada. Tidak jauh dari situ, ada Kyungsuk yang sedang menikmati sekaleng bir dan menyaksikan keduanya berjalan bersama. Chan-woo masuk ke ruangan terlebih dahulu dan diikuti oleh Mirei. Mirei menjaga jarak darinya dan setelah beberapa menit mencoba untuk keluar dari ruangan. Dia jelas merasa tidak nyaman berada di ruangan itu bersamanya. Tapi Chan-woo menghentikannya tepat sebelum dia bisa pergi dan dia meletakkan tangannya di atas kunci. Namun, sebelum dia bisa mengunci pintunya, pintu itu terbuka dan dia jatuh ke lantai. Masuklah Kyungsuk yang menyela situasi berbahaya tersebut. Kemudian, Chan-woo meninggalkan ruangan dengan malu dan berpura-pura tidak punya motif tersembunyi. Setelah Chan-woo keluar dari ruangan itu, Kyungsuk bertanya pada Mirei apakah dia baik-baik saja. Dia masih terkejut dan syok dengan apa yang baru saja terjadi dan apa yang bisa saja terjadi. Saat dia berjalan keluar, Kyungsuk mengikuti dari belakang dan mendekatinya, berdiri berhadapan dan saling menatap mata satu sama lain. Kemudian Kyungsuk bertanya,
Apakah Mirei adalah orang yang sama yang dulu sekolah di tempat yang sama dengannya? Dia punya nama yang sama dengan orang lain di sekolah menengahnya dulu, dan dia hanya ingin tahu apakah dia orang yang sama? Mendengar hal itu, Mirei pun jadi panik, tidak yakin harus berkata apa atau bagaimana harus meresponnya. Dugaan Mirei tentang Kyung-suk ternyata benar adanya. Pria itu adalah temannya di masa SMP dulu yang begitu ia kagumi sejak dulu. Semasa SMP, Kyung-suk dikenal sebagai orang yang tampan dan dingin, namun semua orang terus memuji wajahnya. Bagi Mirei, kehidupan Kyung-suk sangat menyenangkan karena dunia selalu tertuju padanya. Namun tak banyak orang yang mengetahui tentang kehidupan Kyung-suk yang sebenarnya, yang juga tidak berjalan dengan sempurna. Ia hanya menyembunyikan luka di balik semua orang dan berusaha untuk tetap baik-baik saja. Kondisi keluarga Kyung-suk rupanya sudah hancur. Kedua orang tuanya berpisah sehingga membuatnya harus hidup bersama ayah dan adiknya saja. Sebenarnya Kyung-suk tidak mendapatkan dukungan dari sang ayah untuk mengambil jurusan kimia, tapi ia tetap mendaftar hingga akhirnya diterima menjadi seorang mahasiswa. Kyung-suk rupanya memiliki alasan di balik keputusannya itu. Ia ingin menggali informasi tentang ibunya yang dulu mengambil jurusan yang sama dengannya. Kehidupan Mirei mulai berjalan seperti layaknya mahasiswa lain. Tawa dan canda menyelimuti pertemanan Mirei dengan teman-temannya. Mirei selalu mendapatkan perhatian lebih dari Chan-woo yang berusaha ingin menaklukkan hatinya. Chan-woo terus menyatakan perasaan sukanya pada Mirei hingga membuatnya sangat terkejut karena ada orang yang menyukainya sebagai lawan jenis untuk pertama kalinya. Semuanya masih terasa aneh bagi Mirei. Di sisi lain, Suah terus memperhatikan tingkah laku Mirei. Ia juga mendekati beberapa pria yang naksir dengan Mirei, termasuk Chan-woo, tentunya agar bisa menggeser posisi Mirei di hati mereka. Sekembalinya Mirei dari kamar mandi, ia ingin jujur pada Chan-woo jika dirinya tak ingin berkencan dengannya. Namun, Chan-woo lebih dulu menarik perkataannya dan menyuruh Mirei untuk melupakan semua yang pernah ia ucapkan. Ketika Chan-woo memutuskan untuk pergi, ia terjatuh karena ulah Kyung-suk yang dengan sengaja menaruh kakinya di tengah jalan. Ia marah dan membuat suasana kantin menjadi gaduh. Beberapa kali Chan-woo ingin membela diri dan memukul Kyung-suk, namun serangannya tak berhasil, yang membuatnya menjadi tontonan mahasiswa lain. Mirei melihat juga keadaan semakin kacau ketika Chan-woo mengangkat kursi untuk memukul Kyung-suk. Ia pun segera menghentikannya dan membuatnya terjatuh di pelukan Kyung-suk. Dari kejauhan, Suah mengamati semua situasi yang terjadi. Ia mengikuti Mirei dan memastikan bahwa temannya tidak terluka. Melihat kebaikan hati Suah, Mirei mulai terbuai dan percaya bahwa Suah adalah teman yang baik. Suah juga mengajak Mirei untuk masuk kelas bersama dan menjadi teman kelompok penelitian. Ketika kelas berlangsung, Suah selalu menunjukkan ketertarikannya pada Kyung-suk. Ia bahkan mengajukan diri sebagai sekretaris ketika Kyung-suk dipilih menjadi ketua kelompok. Setelah mereka menyelesaikan kelas, Kyung-suk mengajak Mirei untuk berbicara. Ia ingin mengembalikan parfumnya yang terjatuh ketika mereka berada di kantin tadi. Ingatan Mirei pun kembali berputar pada masa SMP ketika Kyung-suk juga menanyakan tentang parfum yang ia gunakan. Saat itu, Mirei banyak mendapatkan ejekan dan beragam pertanyaan yang mengarah pada fisik. Sekarang, Mirei merasa cemas saat Kyung-suk sadar jika di hadapannya adalah Mirei temannya masa SMP dulu. Akhirnya, ia memohon pada Kyung-suk untuk merahasiakan tentang masa kelamnya dulu. Beberapa waktu kemudian, kedua orang tua Mirei datang untuk memberikan ucapan selamat hari penerimaan mahasiswa. Namun saat itu, ayah Mirei tidak mengenali putrinya dan hanya mengenali suaranya saja. Seperti yang kita ceritakan di awal tadi, ternyata ayahnya tidak tahu kalau putrinya sudah melakukan operasi plastik. Mirei merasa bersedih dan bersalah karena merahasiakan semuanya dari sang ayah yang tak pernah setuju untuk melakukan operasi tersebut. Hal itu pun membuat ayah Mirei marah dan tak pulang, hingga mengabaikan telepon dari Mirei yang terus menanyakan kabarnya. Setelah acara upacara selesai, malam hari mereka mengadakan pesta bersama senior agar semakin akrab. Mirei bergabung untuk memainkan game bersama senior, bahkan mereka juga minum bersama. Saat itu, Kyung-suk diam-diam memperhatikan Mirei. Ia juga rela menghabiskan gelas Mirei agar Mirei tidak minum terlalu banyak. Suah yang mengamati situasi pun memberikan kode pada Kyung-suk agar melakukan hal yang sama dengannya. Namun, Kyung-suk tidak memperdulikan hal itu. Ketika Suah membahas percakapan tentang operasi plastik, Kyung-suk memarahinya karena sudah membahas hal yang sebenarnya tak perlu dibahas untuk seorang mahasiswa. Suah menangis hingga membuat Chan-woo marah kepada Kyung-suk yang membuat suasana menjadi berantakan.
Chan-woo yang haus perhatian pun terus mendekati Su-ah dan bertanya kesediaan gadis itu untuk menjadi kekasihnya. Namun Su-ah menolak dengan alasan ingin berteman saja. Chan-woo kembali membuat ulah dengan sikapnya yang seperti anak kecil karena hanya bisa membuat keributan. Ia mendatangi Mire dan mengoloknya karena sudah melakukan operasi plastik. Chan-woo juga menuduh Mire menjadi penyebab utama Su-ah menolak cintanya. Namun, Mire bukanlah orang yang penakut. Ia sempat menyerang Chan-woo karena perkataannya yang menyebutnya sebagai monster Gangnam plastik. Akhirnya, semua ketakutan Mire kembali terulang. Teman kuliahnya akhirnya tahu jika ia melakukan operasi plastik. Pandangan baik yang ia dapatkan saat awal masuk kuliah perlahan kembali berubah karena sebuah fakta baru yang mereka ketahui. Suatu hari, Mire mulai merasakan ketika masuki kampus, ia menyadari teman-teman kuliahnya saat ini melihatnya dengan tatapan sinis. Meskipun begitu, Kyung-suk selalu berada di sampingnya untuk menjaga Mire. Setelah kejadian semalam, sekarang Chan-woo mengumpulkan semua junior di lapangan berniat menghukumnya. Ia marah pada Mire namun meluapkannya pada semua junior yang tidak tahu letak permasalahannya. Ketika Chan-woo menyuruh semuanya melakukan push up, aksinya dihentikan oleh ketua mahasiswa. Chan-woo akhirnya menggiring mereka ke kamar mandi. Mulai terlihat jika Chan-woo hanya mengincar Mire untuk dijadikan bahan amukannya. Mire merasa bahwa dirinya hanya digunakan sebagai permainan oleh kakak tingkatnya. Ia juga sempat melawan rasa takut dan menantang Chan-woo untuk bertanya tentang kesalahannya. Namun hal itu justru membuat Chan-woo marah dan mendorongnya hingga terjatuh. Chan-woo juga kembali menuduh Mire jika telah menyebarkan nama panggilan yang menurutnya tidak sopan. Padahal semua itu dilakukan oleh Su-ah yang lebih dulu memberitahukan teman-temannya tentang panggilan yang disematkan oleh kakak tingkatnya itu. Semua temannya berusaha menolong Mire saat Chan-woo hendak menamparnya. Mereka pun takut dan lebih memilih untuk diam saat Chan-woo marah kepada Mire. Namun tiba-tiba Kyung-suk datang dan menghajar pria itu hingga tak sadarkan diri. Setelah kejadian tersebut, Yo-eun dipanggil oleh Wo-young yang menjadi asisten dosen. Ia saat itu mengaku bahwa ia dipaksa oleh Chan-woo untuk mengumpulkan semua teman satu angkatan. Mendengar penjelasan itu, Wo-young langsung mengambil langkah tegas dan memperingatkan Chan-woo agar tidak mengganggu para juniornya. Ia bahkan beri peringatan pada Chan-woo agar tidak mengancam junior demi masa depannya sendiri. Keesokan harinya, Yo-eun dan Jung-bon menunggu Mire sebelum mereka masuk kelas. Mereka ingin minta maaf pada Mire karena tak berani melawan Chan-woo. Mendengar hal itu, Mire merasa senang karena Yo-eun dan Jung-bon peduli padanya. Saat itu, So-ah juga menemui Mire dan minta maaf atas kejadian kemarin. Ia juga menanyakan tentang hubungan Mire dan Kyung-suk. Su-ah menduga jika Kyung-suk mulai menyukai Mire karena beberapa kali dia selalu ada untuk Mire dan menolongnya setiap kali dia mengalami kesulitan. Semua itu tak lepas dari pantauan Su-ah. Ia terus mendesak dan menanyakan hubungannya dengan Kyung-suk. Sampai akhirnya, Mire tak sengaja membocorkan identitasnya sendiri pada Su-ah yang sudah dianggapnya sebagai teman baik. Namun pikiran itu sia-sia karena Su-ah justru membocorkannya pada teman-temannya, bahwa ternyata Mire dan Kyung-suk merupakan teman saat SMP dulu. Ji-hyo adalah teman dekat Su-ah. Ia mendengar kabar itu dan langsung bertanya pada Kyung-suk yang membuatnya sangat terkejut. Ia menjadi penasaran mengapa Mire mengungkapkan rahasianya sendiri pada orang lain. Di sisi lain, Jung-bon kembali ke bar yang digunakan untuk mengadakan pesta penerimaan siswa tempo hari. Ia berniat untuk mendaftar sebagai pekerja part-time dengan tujuan agar bisa dekat dengan pemiliknya. Namun, Jung-bon justru ditolak karena pemilik bar cenderung berminat pada Su-ah. Ia minta tolong pada Jung-bon agar mengajak Su-ah bekerja di bar miliknya. Meskipun dengan hati yang sedih, Jung-bon menyampaikan pesan itu hingga keesokan harinya Su-ah datang melamar pekerjaan. Di tempat berbeda, setelah mengikuti kelas, Mire mengajak Kyung-suk untuk berbicara. Ia ingin Kyung-suk untuk berhenti terlibat dan terus membela dirinya. Kyung-suk pun marah pada Mire yang melakukan operasi plastik hanya karena tak percaya diri dengan wajahnya yang dulu. Meskipun begitu, Mire merasa tak enak hati jika terus marah pada Kyung-suk yang sudah membelanya. Ia pun akhirnya mengajak pria itu untuk makan bersama. Saat itu, Mire ingin menyantap daging, namun ia salah memesan. Terlihat Kyung-suk perhatian padanya karena bersedia memakan menu yang salah pesan dan memesankan kembali makanan yang sangat Mire inginkan. Saat kelas praktikum, Mire berada satu kelompok dengan Kyung-suk dan Su-ah.
Saat itu, Suah ingin membantu Mirei karena tangannya terluka terkena panas. Namun, Suah juga terkena siram cairan kimia yang jatuh setelah Mirei memberikan tabung padanya. Suah rupanya ingin mendapatkan perhatian dari Kyung-suk, namun saat itu Kyung-suk hanya memperhatikan Mirei. Di sisi lain, tak hanya Kyung-suk yang menaruh perhatian pada Mirei, Woyong juga terlihat beberapa kali memperhatikan gadis itu dan mencegahnya saat ia akan mengambil pecahan tabung. Mirei merasa ada sesuatu yang janggal dengan sikap Suah yang terlihat sangat aneh. Ia juga merasa jika dirinya sudah memberikan tabung itu dengan benar. Ia tak mengira jika tabung tersebut akan terjatuh dan membuat Suah terluka. Ketika mengantar Suah ke kamar mandi untuk membersihkan luka, Suah tak ingin membuka lukanya di hadapan banyak orang. Ia ingin mengobati kakinya sendiri, yang ternyata tidaklah sakit. Ia hanya menipu teman-temannya untuk mendapatkan perhatian. Keadaan keluarga Mirei belum juga membaik. Ayahnya masih tak ingin pulang meskipun sang istri terus minta maaf. Ibu rupanya tak ingin jika anaknya tahu tentang keadaan orang tuanya. Berbeda dengan Mirei, Kyung-suk akan menghadiri setiap acara ayahnya yang menjadi orang penting di Korea Selatan. Meski dalam keadaan malas sekalipun, ia harus tetap datang untuk menciptakan citra baik keluarganya. Di balik kegelisahan yang sedang dirasakan oleh Mirei, sekarang ia sedang bahagia karena berhasil menangkan tiket untuk menghadiri acara parfum collection. Di sana, Mirei bertemu dengan Woyong yang ternyata juga diundang langsung oleh pendiri parfum itu. Setelah mengikuti event tersebut, Mirei menjadi dekat dengan pendiri parfumnya yang ternyata adalah ibu Kyung-suk sendiri yang bernama Nyonya Hye-sung. Ia bahkan mengatakan alasannya untuk masuk jurusan kimia adalah ingin meneliti tentang parfum. Mirei memperlihatkan ketertarikannya dengan dunia tersebut. Setelah mengikuti serangkaian acara hingga selesai, Mirei diajak oleh Nyonya Hye-sung untuk minum di bar bersama. Keduanya pun menjadi akrab dan saling bertukar nomor, sampai akhirnya Kyung-suk datang. Alasan Kyung-suk datang malam itu karena temannya minta bantuan untuk bekerja di bar yang saat itu sedang ramai. Ia pun terkejut begitu melihat ibunya sedang minum bersama Mirei. Kyung-suk pun langsung kabur karena tak ingin ada di dekat ibunya. Hal itu pun membuat Mirei jadi bingung dengan sikap Kyung-suk. Hye-sung menjelaskan jika Kyung-suk adalah putra kandungnya. Mendengar hal tersebut membuat Mirei sangat terkejut. Di sisi lain, Suah dan Ji-hyo mendapatkan buku tahunan SMP Jaryong tempat Mirei dan Kyung-suk bersekolah dulu. Mereka ingin melihat wajah Mirei sebelum melakukan operasi plastik. Namun, saat itu mereka tak berhasil menemukannya. Di sana tak ada foto pribadi Mirei dan foto bersamanya dengan semua teman sekolah. Hal itu pun membuat Suah dan Ji-hyo semakin penasaran seperti apakah rupa Mirei sewaktu SMP dulu. Bahkan sepulangnya dari bekerja, Suah terus mencari tahu tentang masa lalu Mirei melalui situs sekolah SMP-nya. Keesokan harinya, Kyung-suk menemui Mirei dan mengajaknya berbicara. Ia meminta Mirei untuk merahasiakan kejadian semalam. Sebenarnya, ia tak terlalu percaya pada Mirei karena ia sendiri sudah membocorkan rahasianya pada Suah. Di lain tempat, Jungbon memantau pemilik bar dengan mendatangi tempat tersebut. Ia merasa kesal setiap kali melihat pemilik bar berinteraksi dengan pegawai perempuan. Ia pun menunjukkan rasa cemburu dengan mengerjai pegawai tersebut. Beberapa waktu kemudian, Mirei terlihat bersama Hyung Jun. Ia membeli semua bahan yang akan digunakan sebagai campuran parfum. Mirei berniat menjual parfum untuk membantu ibunya membayar tagihan operasi plastiknya dulu. Namun, saat sedang bersantai bersama Hyung Jun, ia mendapat panggilan dari Nyonya Hye-sung. Rupanya wanita itu ingin minta bantuan pada Mirei yang sampai saat ini belum diketahui motifnya apa. Sepulangnya Mirei dari toko, ia sempat merasakan bahwa ada yang mengikutinya ketika akan pulang. Mirei akhirnya berhasil menangkap pelaku yang selalu mengikutinya. Namun saat berada di kantor polisi, pengakuan anak kecil itu membuat Mirei malu. Anak itu mengira jika Mirei adalah seorang artis, sehingga mengikutinya karena merasa penasaran. Tak lama kemudian, ayah Mirei juga datang ke kantor polisi untuk menemui putrinya. Ia berkata dengan jujur bahwa dia sengaja mengikuti Mirei pulang karena ingin memastikan jika anaknya baik-baik saja. Setelah mengetahui fakta tentang Mirei yang melakukan operasi, hubungan keduanya tampak renggang. Hati Mirei pun tersentuh ketika mendengarnya. Ia tak tahu jika selama ini sang ayah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuknya. Mirei terus berusaha untuk mendapatkan maaf dari sang ayah. Bahkan dalam beberapa kegiatan, Mirei selalu mengirimkan foto pada ayahnya sebagai bentuk semangat untuknya pergi bekerja.
Melihat kegigihan dan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh sang putri, perlahan ayahnya pun mulai mengikhlaskan semua yang telah berlalu. Ia ingin berdamai dengan putri semata wayangnya itu. Sebentar lagi, kegiatan festival kampus akan berlangsung setelah semua mahasiswa mengikuti ujian. Ketua mahasiswa jurusan kimia mengadakan rapat untuk mengatur strategi, tentunya agar stand mereka laris dan banyak dikunjungi mahasiswa. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk menggunakan tampang dari junior mereka yang terkenal cantik di kalangan mahasiswa. Mereka pun akhirnya memilih Soah, Mirei, Jihyo, dan juga Kyungsuk untuk melayani pengunjung saat festival berlangsung. Yoon saat itu diberi tugas untuk menemui keempatnya dan mengajak mereka bergabung. Saat itu, Kyungsuk menjadi orang yang pertama kali ditemuinya. Namun, Kyungsuk menolaknya untuk bergabung dalam festival. Meskipun begitu, masih ada Soah dan Jihyo yang bersedia membantu teman satu angkatannya untuk meramaikan stand mereka. Sejatinya, sejak awal, Yoon ingin melayangkan protes pada senior pria karena hanya mementingkan wajah untuk memikat orang lain. Ia tak enak hati saat hendak mengajak Mirei untuk bergabung dalam acara itu. Mendengar hal tersebut, Mirei pun merasa terbebani. Tujuan utamanya mengikuti festival adalah karena ingin menjual lilin aromaterapi yang dibuatnya sendiri. Namun hal itu gagal karena permintaan langsung datang dari seniornya. Beberapa saat kemudian, Mirei didekati oleh Soah dan Jihyo yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Ia mengajak Mirei untuk bergabung dan membantu Yoon dalam mensukseskan jurusannya. Mirei pun akhirnya setuju. Saat keduanya sedang asik berbicara, sekarang fokus Mirei teralihkan ketika melihat Kyungsuk datang. Soah paham dengan situasi itu. Ia terus mengikuti arah pandangan Mirei dan akhirnya menemukan keadaan Kyungsuk di sana. Ia menanyakan tentang kedekatan antara Mirei dan Kyungsuk. Setelah kelas mereka selesai, Mirei mengajak Kyungsuk untuk minum bersama. Hal itu pun tak luput dari pantauan Soah. Sekarang mereka berada di sebuah bar dan sedang menghabiskan waktu berduaan. Sebenarnya, alasan utama Mirei mengajak Kyungsuk minum adalah untuk menjalankan perintah Nyonya Hyesung yang tak lain adalah ibu kandungnya. Hyesung meminta bantuan Mirei untuk membujuk Kyungsuk agar mau bertemu dan berbicara dengannya. Selama ini, keduanya sudah berpisah selama 10 tahun sejak perceraiannya dengan sang suami yang bernama Tuan Sangwon. Tuan Sangwon membawa kedua anaknya dan tidak memperbolehkannya untuk menemui ibunya sendiri. Dengan berbagai cerita menurut versi sang ayah, Kyungsuk kini sangat benci kepada ibunya. Bahkan, saat Mirei bertanya tentang alasannya yang tak ingin bertemu dengan Nyonya Hyesung, Kyungsuk terlihat sangat marah. Meskipun begitu, Mirei juga menceritakan masalahnya dengan sang ayah dengan tujuan untuk membuat Kyungsuk berpikir tentang nasib orang tua jika bertengkar dengan anaknya sendiri. Namun hal itu tidak membuat hati Kyungsuk luluh. Ia masih benci kepada ibunya yang sudah pergi begitu saja dari hidupnya. Sekarang, mereka beralih topik untuk membahas masa SMP Mirei yang terasa sangat kelam. Alasannya melakukan operasi plastik adalah hanya agar ia mendapatkan pandangan yang setara dengan gadis cantik lainnya. Saat itu juga ia berkata bahwa semasa SMP Kyungsuk menertawakannya sewaktu ia sedang menunggu di halte bus. Mirei mengambil kesimpulan bahwa tawa Kyungsuk itu dipicu oleh wajahnya yang tidak cantik. Mendengar hal itu, Kyungsuk segera meluruskan kesalahpahaman Mirei. Ia berkata dengan jujur bahwa saat itu ia menertawakan tarian kaki yang sedang Mirei lakukan, bukan menertawakan wajahnya. Mirei yang saat itu sensitif karena mendapatkan banyak olokan, langsung memarahi Kyungsuk tanpa menanyakan alasannya. Namun, kini Mirei tahu alasan mengapa Kyungsuk menertawakannya. Kyungsuk hanya tidak suka dengan bau parfum yang digunakan oleh Mirei saat itu. Bau itu rupanya mengingatkannya pada ibunya yang sering menyemprotkan banyak parfum ke badannya, seperti orang kurang waras saat Kyungsuk masih kecil dulu. Namun, dalam lubuk hati Mirei, ia mengatakan bahwa Nyonya Hyesung adalah orang yang baik, yang tak mungkin melakukan hal seburuk itu. Setelah keduanya pulang, Mirei memberi kabar pada Nyonya Hyesung bahwa ia gagal untuk membujuk Kyungsuk, namun Nyonya Hyesung tak mempermasalahkannya dan masih bersabar. Kyungsuk rupanya punya seorang adik perempuan yang sangat ingin ia jaga. Ia bahkan sengaja menemui Tuan Sangwon ayahnya untuk memohon agar adiknya tak dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Seperti yang diketahui, Kyungsuk dan Kyunghae memiliki kapasitas otak yang berbeda. Kyungsuk rupanya jauh lebih pintar dalam berbagai hal yang membuatnya berhasil diterima di salah satu universitas unggulan, sementara Kyunghae selalu mendapatkan nilai jelek di sekolah. Tuan Sangwon ingin mengirimkan putrinya bersekolah ke luar negeri agar terkesan lebih cerdas.
Ia tak ingin reputasinya buruk karena punya anak seperti Kyung-hee yang nilai sekolahnya selalu jelek. Beralih pada Su-ah, saat ini ia sedang bekerja di salah satu kafe sebagai kasir. Namun saat itu, tiba-tiba datang 3 pria yang salah satu di antaranya ingin mendekatinya. Hal itu bermula dari sebuah postingan Instagram milik Yongchol yang mendapatkan komentar like dari Su-ah. Ia pun akhirnya ingin menemui Su-ah agar bisa menghabiskan waktu bersamanya. Su-ah rupanya lebih memilih untuk mengundangnya datang ke stan jurusan dalam acara festival kampusnya. Yongchol pun merasa senang karena mendapatkan lampu hijau dari gadis itu. Keesokan harinya, Woyong bertemu dengan Hyunjung saat sedang mencari sebuah unit apartemen untuk digunakannya sebagai tempat tinggal. Hyunjung yang sudah paham tentang lokasi tersebut menawarkan bantuan pada Woyong untuk mencarikan tempat yang nyaman. Woyong juga menyuruh Mirei untuk bergabung bersama mereka yang sedang minum di bar milik Yojin. Namun saat mereka sedang asik minum, tiba-tiba Kyung-suk datang dan ikut bergabung bersama mereka, padahal tujuan utamanya adalah untuk menemui Yojin. Hari festival kampus telah tiba. Sekarang semua mahasiswa disibukkan untuk mendirikan stand dan mempromosikan brand mereka. Namun di sisi lain, wajah kampus yang ditugaskan melayani pengunjung sudah mendapatkan seragam yang sengaja dipilih oleh Jonghyun dan Jungho. Banyak mahasiswa yang melayangkan protes karena seragam itu terkesan seksi dan roknya yang terlalu pendek. Meskipun begitu, mereka tetap menggunakannya untuk membantu mensukseskan acaranya. Stan milik jurusan kimia ramai hingga membuat Su-ah, Mirei, serta Ji-hyo tak berhenti untuk melayani pengunjung. Tiba-tiba datang segerombolan pria yang menanyakan kursi kosong pada Mirei. Ia terkejut ketika melihat wajah Yongchol hadir di stannya. Tak lama kemudian, Su-ah datang untuk menyambut mereka. Mirei pun segera melarikan diri saat Su-ah mengenalkan namanya pada Yongchol. Namun saat itu, Yongchol merasa tak asing dengan nama Kang Mirei yang juga merupakan nama temannya saat SMP dulu. Mirei pun merasa gusar dengan kehadiran Yongchol yang terus memperhatikannya. Ia berbohong jika dirinya sedang sakit sehingga ingin istirahat dan meninggalkan lokasi. Namun saat itu, Mirei harus mencari mahasiswa untuk menggantikan posisinya melayani meja. Mendengar hal itu, Kyung-suk langsung mengajukan diri. Ketika Mirei akan meninggalkan tempat, Su-ah menariknya dan mengajaknya untuk bergabung bersama Yongchol di sana. Alasan Su-ah menariknya adalah karena ia tahu bahwa Mirei dan Yongchol menjadi teman satu SMP dulu. Yongchol pun tertawa dan merasa konyol ketika melihat perubahan wajah Mirei yang dulu pernah menyatakan cinta padanya. Ia terus mengungkit masa kelam Mirei semasa SMP dulu tanpa melihat situasi dan kondisi. Mirei sempat menyuruhnya untuk diam dan segera pergi. Kyung-suk yang sedari tadi sudah melihat kejadian itu pun tak bisa menahan emosinya dan bahkan mengatakan bahwa Yongchol sebagai sampah dan pecundang. Setelah kepergian Mirei dari stan, Su-ah pergi mencarinya untuk membantu Mirei menenangkan diri. Ia berkata bahwa cara pandangnya sekarang berbeda setelah mengetahui orang seperti Mirei menjalankan operasi plastik agar ia terlihat cantik. Di sisi lain, Hyunjung menemui Yongchol untuk melabraknya setelah mendapatkan kabar jika Mirei kembali dipermalukan. Yongchol berkata bahwa ia hanya diundang oleh Su-ah untuk datang ke stan jurusan kimia, namun ia tak mengira jika ada Mirei di sana. Bahkan, Yongchol juga menunjukkan Instagramnya yang mendapatkan komentar like dari Su-ah yang menandakan jika mereka berteman. Sepulangnya dari kampus, Mirei mendapatkan panggilan dari Nyonya Hyesung yang ingin mengucapkan terima kasih atas kiriman lilinnya yang sangat wangi. Mirei minta maaf karena belum bisa membujuk Kyung-suk. Ia juga jujur berkata, ia sudah melakukan operasi plastik karena masa lalunya yang kelam. Sebenarnya, keduanya pernah bertemu di sebuah jembatan. Saat itu, Mirei ingin mengakhiri hidupnya karena sudah lelah mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Beruntungnya, Nyonya Hyesung datang dan menggagalkan niatan buruk Mirei. Keesokan harinya, Mirei berjalan menuju stan jurusan kimia. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang gadis yang sedang menjaga stannya. Gadis itu menarik mereka untuk bergabung dalam acara permainan kencan buta. Saat itu, ia ingin mencari satu pria lagi dan tiba-tiba Kyung-suk datang dan bergabung bersama yang lainnya. Kyung-suk langsung memilih Mirei sebagai pasangannya. Hal itu pun selalu dipantau oleh Su-ah. Mirei masih terkejut sehingga membuatnya tak bisa merespon apapun yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya, gelas yang berisi air di hadapannya pun tumpah mengenai baju. Mirei pun berniat untuk pergi dan mengganti pakaian. Namun dengan cepat, Kyung-suk serta Su-ah menawarkan untuk menemani dia ke ruang organisasi. Saat itu, Mirei teringat perkataan Hyunjung tentang Su-ah yang sengaja mengundang Yongchol untuk mempermalukannya.
Akhirnya, ia memilih untuk pergi bersama Kyung Suk menuju ruang organisasi. Su-ah yang melihatnya sekarang tak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya. Ia bahkan tak berniat untuk mengikuti gamenya lagi. Namun, saat mereka ingin meninggalkan tempat, handphone milik Kyung Suk tertinggal di sana. Sekarang, Kyung Suk dan Mirei berada di ruangan organisasi untuk mencari pakaian ganti untuk Mirei. Namun, keduanya malah terjebak dalam ruangan tersebut karena tiba-tiba terkunci dari luar. Beruntungnya, Tae-hee dan Taeyong datang menyelamatkan keduanya. Ia pun terkejut ketika melihat ada Mirei dan Kyung Suk yang sedang berduaan, yang membuat Mirei merasa malu. Ia pun segera meninggalkan ruangan begitu saja di saat kembang api dinyalakan, yang membuat semua orang terkagum akan gemerlapnya. Kedekatan Mirei dan Kyung Suk saat itu tak luput dari pandangan Su-ah. Di sisi lain, Ji-hyo masih bersama Su-ah dan tiba-tiba saja handphone milik Kyung Suk berdering karena ada pesan yang masuk. Ji-hyo membuka pesan itu dan memperlihatkan wajah ayah Kyung Suk yaitu Tuan Sang-won yang sedang kampanye pemilu. Ji-hyo memberitahu Su-ah tentang hal itu. Bahkan setibanya di rumah, Su-ah langsung mencari tahu tentang latar belakang keluarga Kyung Suk. Ia pun mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan tentang perceraian kedua orang tua Kyung Suk. Berpindah pada Kyung Hee, saat ini fasilitas komputer miliknya telah diambil atau disita oleh ayahnya karena ia mendapatkan peringkat akhir di kelas. Mendengar hal itu, Kyung Suk segera menghampiri adiknya untuk memberikan ketenangan. Ia pun teringat tentang kejadian masa lalu saat dirinya sedang menangis. Kyung Suk kecil saat itu dimarahi oleh ayahnya karena menjadi laki-laki lemah yang mudah menangis. Namun, Nyonya Hye-sung yang berhati lembut membela putranya dan berkata bahwa bukanlah hal yang salah seorang pria meneteskan air matanya. Ia hanya tak ingin Kyung Suk tumbuh sebagai sosok yang menindas orang lain dengan keadaan yang lebih lemah darinya. Kemudian, kabar tentang Kyung Suk yang berasal dari keluarga terpandang rupanya sudah menyebar ke kampus. Ia bahkan memergoki beberapa orang yang membicarakan tentang ibunya yang menjabat sebagai CEO perusahaan parfum. Saat berada di kelas, Su-ah mengambil handphone milik Kyung Suk dari Ji-hyo yang berniat mengembalikannya. Saat itu, Kyung Suk menaruh curiga pada Su-ah. Ia langsung memarahi gadis itu yang sudah lancang membuka handphone tanpa izinnya. Namun, ketika pelajaran berakhir, Ji-hyo mendatangi Kyung Suk dan menjelaskan yang sejujurnya. Ia berkata pada Kyung Suk bahwa pelaku yang menyebarkan berita itu adalah dirinya sendiri. Setelah minta maaf pada Su-ah, Kyung Suk mendengarkan curhatan gadis itu tentang kondisi keluarganya yang serupa dengannya yang sudah tak lagi memiliki ibu. Rupanya hal tersebut Su-ah lakukan agar bisa lebih dekat dengan Kyung Suk dan mendapatkan perhatiannya. Di tempat yang berbeda, Woyong mengajak Mirei untuk pergi menemui Hye-sung. Setibanya di sana, mereka mendapat kabar bahwa Nyonya Hye-sung dirawat di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, rupanya Nyonya Hye-sung sedang tak sadarkan diri. Direktur Lee atau orang kepercayaannya memberitahukan alasan mengapa Nyonya Hye-sung dirawat, yang disebabkan oleh makanan basi. Hal itu disebabkan karena indera penciumannya yang telah rusak dalam sebuah tragedi. Mirei dan Woyong pun terkejut sekaligus kagum karena Nyonya Hye-sung berhasil menciptakan produk parfum yang laris di pasaran meski harus mengorbankan indera penciumannya. Mirei pada akhirnya menjaga Nyonya Hye-sung seorang diri. Ia memutuskan untuk mengabari Kyung Suk bahwa ibunya sedang dirawat. Mirei berharap Kyung Suk akan mampir untuk menjenguk sang ibu. Namun sampai ia pulang, Mirei tak melihat Kyung Suk datang. Sebenarnya, Nyonya Hye-sung merasa bersalah karena sudah merepotkan banyak orang untuk menjaganya di rumah sakit. Direktur Lee meminta Nyonya Hye-sung untuk menyewa asisten yang bisa menjaganya. Kyung Suk akhirnya datang juga dan melihat keadaan ibunya dari balik pintu. Tiba-tiba ia kembali teringat tentang ucapan ayahnya yang berkata bahwa ibunya pergi meninggalkan keluarga akibat ketahuan selingkuh. Kehadiran Kyung Suk pun rupanya disadari oleh Nyonya Hye-sung. Ia pun akhirnya masuk menemui ibunya. Nyonya Hye-sung menyesal karena sudah meninggalkan keluarga dan memilih untuk mementingkan karirnya. Jiwa mudanya saat itu membuat Nyonya Hye-sung ingin terus mengeksplor diri sehingga bisa menjadi businesswoman. Namun Tuan Sang-won selalu menghalangi dan tak setuju dengan langkahnya karena Nyonya Hye-sung saat itu tak bisa membagi waktu untuk keluarga. Nyonya Hye-sung merasa bersalah karena sudah menghilangkan kepercayaan suaminya yang membuat rumah tangga mereka jadi hancur. Ia pun berkata bahwa dia juga pernah mengalami kecelakaan yang membuat indera penciumannya menghilang sehingga gagal menjadi ahli peneliti parfum. Di sisi lain, Tuan Sang-won merasa cemas pada Kyung Suk yang ternyata diam-diam menemui ibunya.
Ia hanya tak ingin jika anak yang sudah diurusnya sejak kecil terpedaya oleh ucapan Nyonya Hyesung. Setelah mengetahui kepulangan Kyung-suk dari rumah sakit, Sang-won mengajaknya untuk berbicara. Ia berusaha menyadarkan kembali pikiran Kyung-suk yang sudah diracuni oleh Nyonya Hyesung. Mendengar hal tersebut, Kyung-suk segera membantahnya dan berkata bahwa semua yang diucapkan oleh ayahnya tidaklah benar. Kyung-suk menceritakan kondisi Hyesung yang sebenarnya. Namun hal itu malah membuat ayahnya jujur berkata bahwa dirinya lah yang menyebabkan indera penciuman Hyesung menjadi lumpuh. Sang-won melakukan hal itu karena ia marah melihat kelakuan istrinya yang lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya. Sejak saat itu, Kyung-suk jadi tahu alasan ibunya yang selalu menyemprotkan parfum seperti orang tak waras. Ternyata, ia hanya ingin mencium bau parfum yang dibuatnya, tapi selalu gagal. Di sisi lain, kehidupan Mirei dipenuhi cinta oleh kedua orang tuanya. Ia selalu menjadi anak yang bersinar di mata mereka. Ibu Mirei akan terus memotretnya karena merasa bangga. Meskipun begitu, kesedihan juga dirasakan oleh ayah Mirei. Ia menyesal tak bisa menemani putrinya ketika melakukan operasi plastik dan juga tak bisa melihat wajah Mirei yang lama untuk terakhir kalinya. Berpindah pada Soah yang saat itu keluar rumah untuk membeli sesuatu di toko. Namun nasibnya saat itu sial karena ia bertemu dengan Yo-eun. Saat Yo-eun menyapanya, Soah mulai berbohong untuk menyembunyikan identitas aslinya. Setelah Kyung-suk kabur dari rumah, Tuan Sang-won memblokir kartunya. Hal itu membuat Kyung-suk akhirnya harus menginap beberapa hari di bar milik Yojin. Saat itu, Kyung-suk teringat bahwa ia harus mendatangi pesta rumah baru Woyong. Ia pun meminjam televisi milik Yojin sebagai hadiah untuk diberikan pada Woyong. Mirei dan Hyunjung lebih dulu tiba di rumah Woyong. Ia pun mengira jika Kyung-suk tak akan datang karena ia sama sekali tak membalas pesan di grup yang sudah mereka buat. Namun tiba-tiba Kyung-suk mengejutkan banyak orang dengan kedatangannya yang membawa televisi besar tanpa kardus. Beberapa waktu kemudian, Kyung-suk mengajak Mirei untuk pergi menonton. Mirei tak bisa menolaknya karena Kyung-suk mengajaknya dengan dalih untuk mengerjakan tugas. Keesokan harinya, Mirei sengaja membelikan perona bibir sebelum ia nonton dengan Kyung-suk. Ia ingin terlihat cantik ketika sedang bersama pria yang ditaksirnya. Setibanya di bioskop, Mirei benar-benar mengerjakan tugas karena ia mengeluarkan buku catatannya. Kyung-suk pun tak mengira jika Mirei akan melakukan hal seperti itu. Sebenarnya, sejak di dalam bioskop, Mirei merasa gugup. Ia terus berpikir jika yang sedang dilakukannya dengan Kyung-suk adalah untuk mengerjakan tugas, bukan sedang berkencan. Scene berpindah pada Soah yang tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita tua yang ternyata adalah neneknya. Hubungan antara Soah dan neneknya sepertinya kurang harmonis karena Soah meninggalkan neneknya dalam perjalanan pulang ke rumah. Tanpa Soah sadari, ternyata semua perlakuannya disaksikan oleh Yo-eun yang beberapa kali sempat memergokinya. Di sisi lain, kedekatan antara Kyung-suk dan Mirei mulai terasa. Selepas mereka pulang dari bioskop, keduanya terjebak hujan yang mengharuskan mereka untuk berbagi payung. Bahkan, Kyung-suk mengantarkan Mirei untuk pulang ke rumah. Saat itu, Kyung-suk berkata jika ia sudah pergi menemui ibunya di rumah sakit. Di tempat berbeda, Tuan Sang-won memutuskan untuk menemui mantan istrinya. Ia marah kepada Nyonya Hyesung dan menuduhnya telah mencuci otak Kyung-suk, sehingga ia memutuskan untuk pergi kabur dari rumah. Namun, Nyonya Hyesung tak pernah merasa seperti itu. Ia tahu jika mantan suaminya itu sudah biasa membolak-balikan fakta. Kyung-suk menemui Woyong di ruangannya. Ia berniat untuk membahas perjanjian sharing rumahnya. Setelah melihat postingan Woyong di akun media sosial, ia menawarkan diri akan mengerjakan pekerjaan rumah alih-alih ikut membayar sewa rumah. Kyung-suk menjelaskan tentang keadaannya yang tidak punya uang dan hanya menawarkan jasa tersebut. Mendengar hal itu, Woyong sepakat dan menerima Kyung-suk sebagai teman sharing di rumahnya. Keesokan harinya, Kyung-suk mengunjungi rumah Woyong, namun di sela-selanya menunggu, ia melihat jika ada Mirei dan kedua orang tuanya, serta Woyong yang sedang mengobrol di bawah. Kyung-suk yang melihatnya merasa iri dengan kedekatan mereka. Tak lama setelah itu, Mirei datang dengan membawa makanan. Di saat itulah ia baru tahu bahwa Kyung-suk mulai tinggal bersama Woyong. Kyung-suk mulai merasakan masa sulitnya saat ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia tak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ia juga mulai dipusingkan dengan mencari pekerjaan part-time untuk membayar biaya hidupnya. Saat itu, Soah datang dan menawarkan pada Kyung-suk untuk melamar sebagai pegawai di tempatnya bekerja.
Kyung Suk pun setuju dan datang untuk melakukan wawancara. Tanpa pengalaman yang ia miliki dalam dunia pekerjaan, Kyung Suk diterima dengan mudahnya hanya karena wajahnya yang tampan. Di sisi lain, Kyung Suk mendengar para pegawai kafe yang mulai berbincang tentang dirinya yang akan bergabung. Mereka berpikir jika salah satu di antaranya akan dipecat hanya karena tak tampan dan bekerja di bagian belakang. Mendengar hal itu, Kyung Suk segera membatalkan kontraknya untuk menyelamatkan posisi pegawai di sana. Suah melihat kepergian Kyung Suk dari kafe. Ia pun mengejarnya dan mengungkapkan rasa kekecewaannya atas sikap Kyung Suk yang tak pernah menganggapnya ada. Beralih pada Nyonya Hyesung yang kini sedang membuat janji untuk bertemu dengan Mire. Namun, sebelum jemput Mire, di sana ada Kyung Suk yang sedang berbincang dengan gadis itu. Nyonya Hyesung pun baru tahu jika anaknya telah pindah. Ia pun mengajak Mire dan Kyung Suk untuk pergi makan bersama. Kedekatan mereka semakin terjalin karena setelah makan bersama, mereka pindah untuk minum di rumah Woyong. Nyonya Hyesung merasa senang karena putranya mulai sadar akan kehadiran seorang ibu dalam hidupnya. Saat itu ia bangga melihat putranya yang tumbuh menjadi sosok laki-laki yang tampan dan dewasa. Mire merasa senang dan lega melihat kedekatan antara ibu dan anak itu hingga membuatnya merasakan bahagia ketika minum bersama. Karena minum berlebihan, Mire pun tak sadarkan diri. Saat itu, Nyonya Hyesung meminta Kyung Suk untuk menggendong dan mengantarkan Mire pulang. Dalam perjalanannya, Nyonya Hyesung meminta anaknya untuk pindah ke rumahnya. Namun ia tak memaksa karena menghargai perasaan Kyung Suk. Ia juga memberikan uang kepada Kyung Suk dengan dalih agar besok bisa membelikan vitamin untuk Mire. Nyonya Hyesung minta izin pada anaknya untuk memeluknya meski hanya sesaat. Selama ini, ia sangat merindukan Kyung Suk namun tak bisa berbuat lebih karena kesalahan yang telah diperbuatnya dulu. Ia pun merasa bahagia hingga tak bisa membuatnya berhenti tersenyum ketika perjalanan menuju pulang. Keesokan harinya, Mire mulai sadar dari efek mabuk semalam. Ia kembali teringat kejadian yang membuatnya harus digendong oleh Kyung Suk setelah ia tak sadarkan diri. Ia merasa malu dan ingin menghindari pria itu, namun Kyung Suk malah mengajaknya untuk berangkat ke kampus bersama. Kyung Suk juga meminta pada Mire agar tak minum melebihi batas. Keduanya menaiki bus yang sama untuk berangkat ke kampus. Saat itu, Mire bertemu dengan seorang siswa SMA yang sempat mengikutinya ketika ia hendak pulang. Siswa itu juga sempat menyapa dan bertanya akun Instagram milik Mire, namun aksinya dihentikan oleh Kyung Suk. Alih-alih mengikuti perkataan Kyung Suk, siswa itu malah menanyakan apakah Kyung Suk adalah pacar Mire, namun jawaban keduanya berbeda yang membuat siswa itu akhirnya pergi. Dalam hatinya, Mire merasa bingung sekaligus senang ketika Kyung Suk mengaku sebagai kekasihnya. Setelah praktikum selesai, kelompok Mire berkumpul untuk menyelesaikan laporan. Suah bertanggung jawab sebagai sekretaris dan menyimpan semua laporan mingguan, namun ia menghilangkan selembar kertas laporan yang membuat teman-temannya marah. Kyung Suk yang bertugas sebagai ketua akhirnya membantu Suah untuk kembali mengingat dan mencatat hasil praktikum minggu lalu. Setelahnya, keduanya pun pergi untuk mengumpulkan laporan ke ruangan Woyong. Kedekatan keduanya tak lepas dari pandangan teman-temannya dan Mire. Saat itu juga ia merasa tak rela jika Kyung Suk dekat dengan Suah. Akhir-akhir ini, Suah terlihat sangat berani untuk mendekati Kyung Suk. Ia juga mentraktir Kyung Suk makan bersama. Ketika sedang makan, Suah terus menanyakan tentang orang yang disukai oleh Kyung Suk. Keduanya pun pergi dan tiba-tiba melihat Mire bersama Woyong. Suah menghampiri untuk menyapa Mire. Saat itu, Kyung Suk mengajak Mire untuk pulang bersama. Namun Mire menolaknya dengan alasan ia akan pergi untuk melakukan sesi wawancara kerja. Saat itu, Kyung Suk meminta bantuan pada Mire untuk menanyakan lowongan tersebut. Ia ingin mendaftar kerja bersama Mire di sana. Suah rupanya merasa iri karena melihat kedekatan antara keduanya. Keesokan harinya, sebelum Kyung Suk pergi menuju tempatnya bekerja, Nyonya Hyesung mampir ke tempat putranya itu dan memberikan beberapa stok makanan. Bahkan, Nyonya Hyesung juga mengantarkan keduanya menuju tempat bekerja dan membuat janji untuk makan siang bersama. Saat Kyung Suk sedang bekerja, tiba-tiba Kyung Hee yang merupakan adiknya datang berkunjung. Ia mengajaknya untuk makan siang bersama. Saat itu, Mire memperhatikan sikap Kyung Suk yang sangat perhatian pada adiknya karena rela membagikan makanan sesuai dengan permintaan adiknya itu. Nyonya Hyesung yang baru tiba di tempat kerja anaknya tak sengaja melihat kedua anaknya yang baru saja kembali dari makan siang.
Ini adalah kali pertama bagi Hyesung melihat Kyung Hae. Ia pun pergi untuk mengikuti anak bungsunya yang sedang menunggu bus. Kyung Hae terkejut saat melihat kehadiran ibunya yang tak pernah ia harapkan untuk kembali. Bahkan saat Nyonya Hyesung mengajaknya untuk pergi ke sebuah kafe, Kyung Hae tak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan kesalnya pada ibu yang sudah meninggalkannya. Ketika Nyonya Hyesung datang ke kantor mantan suaminya, saat itu terlihat Tuan Sangwon sedang mempersiapkan pemilu bersama anggota. Ia menegaskan pada Sangwon untuk segera mengatakan alasan perceraian mereka yang sejujurnya pada kedua anaknya. Hyesung mengancam Sangwon akan merusak citra baiknya selama jalannya pemilu berlangsung. Sepulangnya dari kantor, ia menemui Kyung Hae dan mengatakan yang sejujurnya bahwa ibunya pergi bukan karena selingkuh, tapi kenyataannya bahwa ibunya pergi meninggalkan keluarga tak bisa terelakkan. Saat itu juga, Kyung Hae marah setelah mendengar penjelasan dari ayahnya. Ia menganggap bahwa ayahnya jahat karena sudah membuat pandangannya terhadap ibunya sangatlah buruk. Keesokan harinya, Kyung Suk terus menunggu Mire untuk berangkat bersama. Kedekatan dan perlakuan Kyung Suk padanya membuat Mire seringkali salah tingkah. Ia menyimpan rasa suka pada Kyung Suk, namun ia tak percaya diri karena punya banyak ketakutan dalam benaknya. Suah terlihat mengirim pesan pada Mire untuk segera menemuinya di kampus. Ia meminta pada Mire untuk menanyakan lowongan kerja di tempat bekerjanya saat ini. Suah ingin menjadi dekat dengan Kyung Suk untuk bisa mengambil hatinya. Suah ingin membuat Mire merasa tak percaya diri. Ia seringkali menyinggung tentang operasi plastik yang dijalani oleh Mire. Saat itu juga Mire paham bahwa Suah tak pernah menyukainya. Ia hanya menaruh rasa benci pada Mire karena merasa tersaingi oleh ketenaran Mire di kalangan mahasiswa. Selepas pulang dari kerjanya, Kyung Suk mendapat telepon dari Hyesung yang ingin mengajaknya bertemu. Hyesung menjelaskan tentang alasan sebenarnya ia meninggalkan keluarganya. Ia dipenuhi rasa penyesalan dan terus minta maaf tentang semua sikapnya pada Kyung Suk. Akhirnya, hati Kyung Suk pun luluh dan ia bersedia memaafkan semua kesalahan ibunya. Karena baginya, ibunya tak seburuk seperti yang diceritakan ayahnya sendiri. Setelah bertemu dengan Suah, pikiran Mire mulai kacau. Ia menelan semua perkataan Suah yang membuatnya menjadi tak percaya diri. Mire juga memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika ia berkencan dengan Kyung Suk. Meskipun begitu, ia tak bisa menyembunyikan rasa suka dan cemburu ketika melihat Kyung Suk dengan wanita lain. Kabar perginya Kyung Hae dari rumah rupanya sudah diketahui oleh Kyung Suk. Setelah mendapatkan informasi alamat tempat adiknya saat ini, ia segera membawanya keluar dari sana. Kyung Suk berniat untuk mengantarkannya ke rumah baru yang lebih nyaman dan nyaman untuk adiknya tinggali. Kyung Hae pun marah dan menolak. Ia menegaskan jika ia tak ingin pulang ataupun bertemu dengan sang ayah. Ia marah karena hanya dirinya yang tak tahu fakta jika alasan kepergian ibu mereka telah direkayasa oleh Tuan Sangwon ayahnya. Namun, Kyung Suk tetap membawa Kyung Hae pergi dan berjanji untuk tidak membawanya pulang ke rumah ayahnya. Saat itu, yang ada di pikiran Kyung Suk adalah membawa Kyung Hae bertemu dengan ibunya. Ia harus membuat adiknya berbaik dengan Nyonya Hyesung seperti dirinya yang sudah menurunkan sedikit egonya. Saat itu, Nyonya Hyesung sedang berada di kantor. Ia segera berlari ketika mendapat kabar jika Kyung Hae akan tinggal di rumahnya. Senyumnya terus terpancar sepanjang jalan, berbeda dengan Kyung Hae yang masih menaruh penyesalan akibat ulahnya yang tak sopan pada ibunya tempo hari. Mendengar hal tersebut, Kyung Hae segera meluruskan fakta jika ia sama sekali tak membenci ibunya. Sekarang, Nyonya Hyesung membawa Kyung Hae ke rumahnya. Ia bahkan memasakkan menu spesial dan keduanya pun menghabiskannya dengan lahap. Meski rasa makanannya tidak terlalu enak, Kyung Hae tetap menghabiskan dan menghargai perjuangan sang ibu untuk melayaninya. Shin pun beralih pada Mire. Sejak bertemu dengan Suah, suasana hatinya berubah jadi jelek. Bahkan ketika Mire, Kyung Suk, Hyun Jung, dan Woyong pergi main bersama, Mire akan tetap menjaga jarak dan tak banyak mengeluarkan ekspresi kepada Kyung Suk. Sepulangnya mereka bermain, Hyun Jung menegaskan pada Mire agar ia jujur pada perasaannya sendiri. Ia tahu jika saat ini Mire menyukai Kyung Suk. Keesokan harinya, Mire dan Kyung Suk pergi ke tempat kerja bersama. Namun setibanya di lokasi, ternyata ada Suah di sana yang baru saja bekerja menjadi pegawai baru. Setelah menyapa, Suah sengaja mengirim pesan pada Mire agar memberikan waktu berduaan bersama Kyung Suk ketika jam makan siang berlangsung. Namun, saat keduanya makan bersama, Suah membuat keributan karena menyebabkan suasana hati Kyung Suk jadi buruk.
Kyung Suk tahu jika Suah sengaja mengejarnya hingga saat ini. Ia juga paham dengan motif dibalik kepura-puraan Suah yang selalu berkata bahwa ia menyukainya. Saat itu, Kyung Suk pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan salah satu pegawai kantor yang beberapa kali mengganggunya. Pegawai itu tiba-tiba melakukan penghinaan pada Mirei yang membuatnya marah. Ia kembali memukul pegawai itu hingga mereka berakhir di kantor polisi. Meski sedang di hadapan polisi untuk diminta keterangan, pegawai itu masih sombong dan menyalahkan Kyung Suk atas kejadian yang berlangsung. Mirei pun kesal mendengar hal itu. Ia pun turun tangan untuk membela Kyung Suk yang dipojokkan oleh pegawai itu. Ia bahkan mengancam untuk menuntut pegawai dengan dugaan pelecehan seksual. Kabar Kyung Suk di kantor polisi terdengar hingga telinga Nyonya Hyesung. Ia menjemput anaknya dan Mirei sebagai wali agar pihak kepolisian melepaskan mereka. Saat pulang, Mirei menangis saat Nyonya Hyesung menanyakan kabarnya setelah mendapatkan pelecehan seksual itu. Mirei jujur jika ia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan setelah menjalankan operasi plastik demi menghindari perundungan, hal itu pun tak berjalan sesuai keinginannya. Kyung Suk yang mendengarnya merasa sedih. Ia meyakinkan Mirei bahwa semua yang diucapkan orang luar sana tentang dirinya sama sekali tidak benar. Kyung Suk juga berkata pada Mirei bahwa ia akan terus melindunginya. Keesokan harinya, kerjasama antara jurusan kimia dengan perusahaan parfum mulai berjalan. Perusahaan parfum tersebut akan mengadakan praktikum di laboratorium kerja mereka selama musim panas berlangsung. Bahkan, Nyonya Hyesung datang untuk mengisi mata kuliah di jurusan tersebut. Di saat semua orang mencari keberadaan Kyung Suk di kelas saat ibunya mengajar, Kyung Suk justru mendatangi sebuah salon yang mengajaknya untuk bekerja sama. Ia ingin mencari uang tambahan agar bisa membayar uang sewa secara utuh kepada Woyong. Setelah menyelesaikan urusannya di salon, Kyung Suk pergi untuk mengikuti kelas sang ibu. Perubahan warna rambutnya yang tiba-tiba membuat banyak orang memperhatikannya. Bahkan, Nyonya Hyesung membuat temu janji dengan Mirei hanya untuk mengetahui dan bertanya bagaimana kondisi hati dan pikiran Kyung Suk akhir-akhir ini. Pikiran Mirei terus teringat pada kejadian semalam, di mana Kyung Suk menanyakan padanya apakah ia punya perasaan padanya atau tidak. Saat itu Mirei berkata dengan tak yakin bahwa ia hanya merasa tidak pantas untuk bersanding dengan Kyung Suk yang sangat populer. Alih-alih menceritakan masalah Kyung Suk, Mirei lebih menceritakan tentang perasaannya pada Kyung Suk terhadap Nyonya Hyesung. Sebagai seorang ibu, ia pun bersikap netral. Nyonya Hyesung memberikan pengertian bahwa tak ada yang salah dari Mirei. Ia menyuruhnya untuk jujur dan mengikuti isi kata hatinya. Kelas praktikum di perusahaan sedang berlangsung. Semua peserta yang hadir mulai mengikuti arahan dari pemandu program. Saat pertama kali mengikuti kegiatan, hampir semua orang merasa bingung karena banyak mencium bau parfum yang sangat menyengat. Namun, hanya Mirei yang berhasil dengan menebak kombinasi parfum dengan benar. Melihat hal itu, Suah merasa kesal karena dia dikalahkan oleh Mirei. Setelah selesai mengikuti kelas, mereka semua mampir untuk minum bersama di sebuah bar. Kyung Suk sengaja tak bergabung dan lebih memilih untuk pulang. Namun, dalam perjalanannya, ia terjebak hujan. Akhirnya, ia membeli 2 payung yang akan diberikannya pada Mirei. Niatnya itu pun gagal karena ulah Suah yang tiba-tiba memeluknya untuk membuat Mirei merasa cemburu. Ulah Suah pun berhasil mendapatkan perhatian dari Mirei. Setelah melihatnya, Mirei langsung pergi dan meninggalkan Kyung Suk di sana. Meski sedang hujan, ia tetap berjalan karena hatinya yang terasa sakit melihat kedekatan Kyung Suk dengan Suah. Melihat kepergian Mirei, Kyung Suk segera menyingkirkan Suah dari hadapannya. Ia menyusul Mirei yang saat itu sedang kehujanan. Kyung Suk pun jadi bingung dengan sikap Mirei yang berubah secara tiba-tiba. Bahkan, ia pun mengungkapkan perasaannya pada Mirei bahwa ia menyukainya dan mengajaknya untuk berkencan. Namun, Mirei menolaknya dengan alasan ia tak mau mendapatkan siksaan dari omongan jahat orang di luar sana tentang dirinya yang mengencani pria tampan. Keesokan harinya, Kyung Suk dan Mirei tak sengaja bertemu. Saat itu, Kyung Suk juga menegaskan bahwa ia akan terus menunggu sampai Mirei bersedia menerimanya. Kesedihan Kyung Suk semakin terasa saat melihat kedekatan antara Mirei dan Woyong. Ternyata, mereka berdua pulang dari acara makan malam bersama. Di sana, Woyong juga mengungkapkan perasaannya pada Mirei. Ia menjelaskan tentang alasannya yang menyukai gadis itu, namun alasan tersebut tak bisa Mirei terima karena sebenarnya kecantikannya hanya karena operasi plastik.
Woyong pun menyuruh Mirei untuk berpikir sebelum menjawab perasaannya itu. Namun, Mirei langsung menolaknya dan berkata bahwa ia sudah menyukai pria lain. Woyong tahu betul siapakah orang yang disukai oleh Mirei. Ia menyuruhnya agar tak putus asa demi mengejar cinta Kyung-suk. Saat itu dari kejauhan, Kyung-suk melihat keduanya sedang bersama. Hati dan pikirannya jadi panas terbakar api cemburu. Ia pun memutuskan untuk tidak pulang karena tak ingin melihat wajah Woyong. Ia menginap di sebuah bar milik Yojin dan menghabiskan 7 botol soju dalam sekejap. Keesokan harinya, saat penelitian di laboratorium parfum, Kyung-suk datang dengan wajah yang pucat. Seorang asisten manajer memintanya untuk beristirahat sejenak. Keadaan Kyung-suk yang tak baik-baik saja akibat mabuk diketahui oleh ibunya. Nyonya Hye-sung segera melihat putranya dan memberikan segelas air madu untuk memulihkan kekuatannya. Saat makan siang berlangsung, Mirei mendengar ucapan Suah yang sangat mengkhawatirkan keadaan Kyung-suk. Di depan teman-temannya pun, ia mengaku bahwa ia sangat menyukai pria itu. Pengakuan Suah itu pun sontak membuat Mirei terkejut karena kini saingannya adalah mahasiswi paling populer di kalangannya. Ekspresi tak suka juga ditunjukkan oleh Won-ho. Ia pun meninggalkan kantin karena menganggap Suah mempermainkannya. Dukungan pun menghampiri Suah dari teman dekatnya agar secepatnya ia bisa jadian dengan Kyung-suk. Namun sepertinya Yo-eun terheran dengan rencana apa yang dilakukan oleh Suah. Ia menduga jika Suah menjadi penyebab hubungan Taeha dan Taehyung putus. Malam sebelumnya, ia sempat memergoki Suah dan Taehyung keluar dari taksi yang sama dan terlihat sangat akrab. Baru kali ini Mirei mengetahui bahwa Suah berusaha mati-matian untuk tetap menjaga bentuk badannya. Ia seringkali memuntahkan makanan yang baru saja ia santap. Suah mengelak apa yang dituduhkan oleh Mirei dan beralasan bahwa ia sedang tak enak badan. Hal itu pun seolah mengingatkan Mirei pada kebiasaan yang juga pernah ia lakukan dulu untuk mendapatkan kesempurnaan penampilannya. Karena rumor yang mulai berkembang, Kyung-suk menegaskan pada Suah bahwa ia tak pernah menaruh hati pada Suah. Ia mengaku bahwa ia lebih menyukai Mirei. Di sela-sela obrolan itu, Mirei sengaja menemui Suah karena ia tahu apa yang ada di pikirannya. Suah sebenarnya ingin dipandang memiliki banyak penggemar sehingga layak berkencan dengan pria paling tampan di kampus. Kelakuan Suah sendiri sebenarnya hanya ingin membuat Mirei merasa bahwa ia terlihat buruk dan sampai kapanpun bukanlah tandingan Suah. Malam harinya, Woyong pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia sempat meracau bahwa kemarin dia ditolak oleh Mirei. Hal itu pun membuat Kyung-suk merasa lega. Ia pun tak ingin membuang waktu lagi untuk mengajak Mirei berbicara. Ia ingin memastikan apa hubungan antara Mirei dan Woyong. Akhirnya, Mirei memberanikan diri untuk mengatakan alasannya menolak Woyong yang tak lain adalah karena ia menyukai Kyung-suk. Hari itu pun keduanya resmi jadian. Kyung-suk menggenggam erat tangan Mirei saat keduanya pulang dengan perasaan yang berbunga-bunga. Keesokan harinya, Woyong terbangun. Ia pun terheran karena Kyung-suk menyiapkan makanan dan vitamin untuknya. Ia bertanya apakah semalam membuat kekacauan karena tiba-tiba Kyung-suk bersikap baik padanya. Setelah resmi berpacaran, Kyung-suk menunjukkan sikap yang lebih perhatian kepada Mirei. Namun keduanya sepakat untuk tetap merahasiakan hubungan itu dari teman-temannya. Melihat Suah yang masih berusaha mendekati Kyung-suk, akhirnya Mirei mengaku bahwa sekarang Kyung-suk adalah kekasihnya. Suah berpura-pura bahagia mendengar kabar tersebut. Ia pun memberikan selamat kepada Mirei. Sebenarnya Kyung-suk khawatir jika Suah akan menyebarkannya pada yang lainnya. Namun, Mirei yakin bahwa gadis itu tak akan berani melakukannya demi harga dirinya agar tak terluka. Saat kencan pertama, Mirei dibuat repot dengan kehadiran Taeha dan seorang teman di restoran yang sama. Kyung-suk berusaha mengalihkan perhatian kedua temannya itu. Berpindah pada Suah yang kembali menemui ajakan Taehyung. Saat itu, Taehyung bermaksud memberikan kalung sebagai rasa terima kasih karena Suah selalu mendengarkan curhatannya. Namun Suah menolak dan berkata agar Taehyung tak terlalu berharap padanya. Pertemuan itu pun sempat terlihat oleh Yo-eun. Di sisi lain, karir Tuan Sang-won sedikit terganggu oleh kegiatan Kyung-hee yang menggunakan media sosial untuk menunjukkan sisi kemewahan hidupnya. Karena tak bisa membohongi Woyong, akhirnya Kyung-suk jujur bahwa dia dan Mirei sudah jadian. Meski sebenarnya sakit hati, namun Woyong menyembunyikan perasaannya itu. Melihat kedekatan putranya dengan Mirei membuat Nyonya Hye-sung merasa bahagia karena sedari awal ia sangat menyukai Mirei.
Di sisi lain, Won Sang-won menemui Kyung Hae dan memintanya untuk menghapus semua video yang ia unggah karena semua itu tak sesuai dengan semboyannya selama kampanye yang mengusungkan tema kesederhanaan. Sepulangnya praktek, Kyung Suk mengajak Mirei untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan, Mirei mendapatkan kabar bahwa teman satu kamarnya akan pulang mengunjungi orang tuanya. Kyung Suk berharap Mirei mengajaknya ke kosannya. Betapa terkejutnya Mirei saat mendapati kedua orang tuanya rupanya sudah menunggu Mirei karena ingin mengirimkan makanan. Kyung Suk yang sedang membeli minuman terpaksa menunggu beberapa saat hingga orang tua Mirei pulang. Pada akhirnya, keduanya menghabiskan malam itu di kosan Mirei dan membuat lilin aromaterapi. Setelah memikirkan berbagai konsekuensi, akhirnya Kyung Suk dan Mirei mengaku pada teman-temannya bahwa keduanya berpacaran. Mereka pun bahagia karena menganggap Kyung Suk dan Mirei pasangan yang serasi. Sementara itu, image buruk justru menghampiri Suah karena ada seorang yang mengambil fotonya secara diam-diam saat menggunakan pakaian seksi dan diunggah ke media sosial. Awalnya, ia menuduh Won-ho yang melakukannya, hingga ia meminta Won-ho untuk menghapus semua yang sudah ia unggah. Padahal, foto yang diambil oleh Won-ho adalah foto yang dianggapnya wajar, yang jauh dari kata seksi. Kebiasaan Suah yang selalu muntah setelah makan akhirnya diketahui oleh Taehyung dan teman-temannya. Meskipun Mirei berusaha untuk menutupi hal itu, akhirnya Suah pergi karena merasa malu. Setelah banyak kejadian yang menimpanya, Suah merasa terpuruk. Suatu ketika, Yoon mengajak Suah untuk bertemu di kafe. Sepertinya Yoon sudah tahu bahwa belakangan ini Suah sedang banyak masalah. Ia juga berkata tentang alasannya yang sangat benci pada Mirei karena operasi plastiknya yang sangat bagus. Akhirnya, Won-ho meminta bantuan Woyong untuk mengatasi rumor tentang foto Suah. Di rumahnya, Kyung Suk melihat bagaimana ayahnya frustasi karena karirnya tercoreng akibat kelakuan putrinya sendiri. Hubungan Mirei dan Kyung Suk perlahan mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tua Mirei karena Kyung Suk adalah siswa teladan dan tampan sejak berteman dengan Mirei di bangku SMP. Berpindah pada Woyong yang mulai mencari cara agar bisa menghapus situs yang memperlihatkan foto Suah. Ia minta bantuan pada pihak yang lebih berwenang karena foto tersebut diambil dari kamera tersembunyi. Suah sendiri masih diliputi rasa tak tenang, bahkan saat ia sedang terlelap. Saat itu, Woyong memintanya untuk bersaksi di kantor polisi sebagai korban dari foto tersebut. Woyong ingin mencari pelakunya yang menyebarkan foto Suah. Namun, Suah menolak bantuan dari Woyong karena ia tak ingin semakin banyak orang yang tahu tentang rumor tersebut. Ketika membuka sebuah akun, tak sengaja Woyong menemukan sebuah postingan yang mengarah pada ancaman bahwa akan terjadi hal buruk pada Suah di malam itu. Ia berusaha mencari kabar tentang Suah karena HP-nya tidak aktif. Sebenarnya, Yoon tinggal tak jauh dari rumah Suah, namun saat itu ia sedang bersama Mirei dan Kyung Suk. Benar saja, seorang teman satu kampus yang bernama Dongwon saat itu sedang menghampiri Suah. Ia memberi ancaman pada Suah karena merasa sakit hati dan penghinaan yang selama ini Suah berikan padanya. Teriakan Suah pun membuat Kyung Suk, Mirei, dan Yoon panik saat mereka menuju ke rumah gadis itu. Suah pun jadi panik karena mengira Dongwon menyiramkan cairan yang berbahaya ke wajahnya. Ia bahkan nyaris ingin mengakhiri hidupnya karena menganggap wajahnya rusak akibat cairan itu. Melihat Mirei yang menyelamatkannya, membuat Suah semakin sebal karena menganggap kini Mirei berada di atas angin. Ia masih tak terima karena Mirei yang melakukan operasi plastik justru lebih bahagia ketimbang dirinya. Setelah menunjukkan perhatiannya pada Suah, akhirnya ia tersadar bahwa Mirei sungguh tulus padanya. Ia pun minta maaf dan mengambil cuti kuliah selama beberapa waktu untuk menenangkan diri. Kemudian Suah bertemu dengan Kyung Suk untuk memberikan pengakuan bahwa selama ini ia tak pernah menyukai Kyung Suk. Ia hanya ingin tahu sejauh mana para pria terpedaya oleh kecantikannya. Di sisi lain, hubungan Tuan Sang-won dengan Nyonya Hye-sung mulai membaik. Keduanya pun berniat untuk rujuk demi masa depan anak-anaknya. Sekarang, Mirei dan Kyung Suk tak lagi malu menunjukkan kemesraan tanpa harus memperdulikan penilaian dari orang lain. Mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan, dan di sanalah Mirei memberikan kejutan ulang tahun untuk Kyung Suk. Dia sama sekali tidak melupakannya. Mirei menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya, dan mereka merayakan hari istimewa tersebut. Dia memberinya sweater untuk ulang tahunnya, dan pasangan ini berfoto selfie bersama setelahnya. Pasangan ini pergi ke sebuah taman setelahnya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama.
Kyung Suk mengatakan bahwa berkat Mire, sekarang dia percaya pada cinta dan pernikahan. Kyung Suk dan Mire saling mengecup kening dan berciuman, serta saling berpelukan dengan erat. Sekarang, keduanya memakai sweater pasangan mereka di sekolah dan menarik perhatian teman-teman mereka. Mire ragu apakah membeli sweater yang sama untuk dirinya sendiri adalah ide yang bagus atau tidak. Namun, Kyung Suk menjawab bahwa itu tidak masalah, justru ide yang bagus. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian, keduanya pun saling menatap penuh cinta, sambil berjalan bergandengan tangan dalam balutan hoodie couple mereka. Dan cerita pun berakhir.